Pada abad ke-14, Majapahit mencapai puncak kejayaannya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan penasihat bijaksananya, Gajah Mada. Majapahit menguasai berbagai wilayah mulai dari Sumatera hingga ke sebagian wilayah Filipina. Ambisi dan pengaruhnya sangat besar, dan untuk mempertahankan serta memperluas kekuasaan, Majapahit terlibat dalam banyak peperangan besar. Keinginan Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara menimbulkan konflik dengan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh kekuatan lain. Dengan semboyannya, Sumpah Palapa, Gajah Mada bertekad untuk tidak menikmati kehidupan penuh kemewahan sampai ia menyatukan semua wilayah di bawah bendera Majapahit. Untuk itu, berbagai perang pun tak terhindarkan demi menjaga kesatuan Nusantara. Salah satu perang terbesar Majapahit adalah Perang Bubat yang melibatkan Kerajaan Sunda. Dikisahkan bahwa konflik ini berawal dari rencana pernikahan putri Kerajaan Sunda dengan Hayam Wuruk. Namun, kesalahpahaman di antara kedua kerajaan akhirnya memicu pertempuran yang hebat di lapangan Bubat. Pertempuran ini berakhir tragis dan penuh duka bagi kedua belah pihak. Gajah Mada dikenal sebagai pemimpin perang yang taktis. Ia menggunakan strategi perang laut dan darat yang kuat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam setiap peperangan, Gajah Mada seringkali menyusun strategi yang matang, memanfaatkan keunggulan jumlah dan persenjataan Majapahit untuk menghadapi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Majapahit memiliki armada laut yang kuat dan terkenal pada zamannya. Para prajurit laut Majapahit mampu berlayar jauh dan menguasai jalur-jalur perdagangan penting di seluruh Nusantara. Armada inilah yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Majapahit dan alat utama dalam menyatukan berbagai wilayah yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Untuk memperluas wilayah kekuasaan, Majapahit melancarkan invasi ke Sumatera, terutama ke daerah yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya yang telah melemah. Ekspedisi ini bertujuan untuk menundukkan kerajaan-kerajaan di wilayah barat Nusantara, sehingga Majapahit dapat memperluas pengaruhnya di seluruh kepulauan. Majapahit juga memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah ini sering terjadi. Para prajurit Majapahit yang terlatih harus menghadapi perlawanan sengit dari suku-suku lokal, namun dengan kekuatan pasukan yang besar. Majapahit mampu menguasai wilayah-wilayah tersebut. Meskipun Majapahit sering memenangkan peperangan, banyak daerah yang rusak akibat pertempuran, desa-desa terbakar, ladang-ladang hancur, dan banyak korban jiwa dari pihak lawan maupun rakyat yang tak bersalah. Biaya yang tinggi dari peperangan dan dampak sosial yang diakibatkannya menjadi beban bagi rakyat Majapahit. Setelah melalui banyak peperangan, Majapahit akhirnya berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Keberhasilan ini memberikan kedamaian sementara bagi Majapahit dan memungkinkannya untuk mengembangkan seni dan budaya yang menjadi warisan hingga sekarang. Namun, di balik itu, konflik-konflik kecil tetap muncul di beberapa wilayah. Setelah berabad-abad berjaya, Majapahit mengalami kemunduran akibat konflik internal, ekonomi yang melemah, dan munculnya kerajaan-kerajaan pesaing seperti Kesultanan Demak. Peperangan yang panjang dan perebutan kekuasaan akhirnya menyebabkan keruntuhan kerajaan ini. Majapahit pun runtuh, yang meninggalkan jejak sejarah besar yang hingga kini masih dikenang sebagai simbol kejayaan Nusantara.